Setelah masuk ke kamar pribadinya, Mas Huda ini mendengar teriakan Pak Herman saat Pak Herman sedang ada di kamar pribadinya. Dan di situ Mas Huda memberanikan diri untuk masuk ke kamar pribadinya Pak Herman. Dan ternyata di situ Pak Herman dan Mas Huda ini kaget. Melihat perubahan istrinya Pak Herman. Karena dulunya memang istrinya Pak Herman ini tidak pernah ada gejala-gejala sakit. Dan ketika itu juga istrinya Pak Herman ini menjadi kurus kering. Yang di sini mereka berdua niatnya ingin setor uang ke bank, tapi ketika melihat istrinya Pak Herman seperti itu, langsung mereka berdua ini pergilah ke rumah sakit. Ketika istrinya Pak Herman sudah mendapatkan kamar perawatan, Pak Herman ini minta tolong tetangganya untuk nemenin istrinya di kamar rumah sakit itu. Dan mereka berdua ini, Pak Herman dan Mas Huda ini berangkatlah ke bank. Nah, saat mereka ini pergi ke bank dan uangnya dihitung untuk setor hutang, itu uangnya hanya 2,5 miliar. Nah, setelah mereka pulang dari bank, mereka kembalilah ke rumah si Pak Herman ini. Ketika nyampe di rumahnya Pak Herman, mereka berdua ini ya biasa bersih-bersih kamar dan menyimpan koper itu di kamar. Saat itu juga Mas Herman ini cerita ke Mas Huda, di sini ada keanehan Mas. Keanehan apa? Kata Mas Huda. Ya, istri saya itu, orang kemarin dia sehat-sehat aja kok, tiba-tiba saat ini dia sakit. Sebenarnya Mas Huda ini merasakan aneh, takutnya Pak Herman ini tidak disetujuin istrinya untuk melakukan ritual di rumah itu. Nah, di sini akhirnya Pak Herman ini cerita jujur bahwasanya memang istrinya itu tidak mensetujuinya karena harus menikah dengan makhluk gaib. Nah, dari 1 minggu si istri Pak Herman di rumah sakit, di sini pihak rumah sakit sudah menjelaskan bahwasanya istrinya tidak mengidap penyakit apapun. Akhirnya Pak Herman ini membawa pulanglah ke rumahnya karena memang di situ istrinya tidak mengidap penyakit apapun. Nah, saat ritual yang ketiga itu dilakukan, ini yang terjadi memang semakin menakutkan sekali. Karena di sini Mas Huda ini merasakan hal yang sangat-sangat menakutkan dan semakin merinding dari hari-hari sebelumnya. Setelah semuanya buah-buahan 7 macam sudah disiapkan, Mas Huda ini kembalilah menunggu di tempat biasanya. Nah, di sini Mas Huda ini di bawah mendengar kayak panci jatuh, meja terbalik, pokoknya ramai banget di bawah itu. Tapi begitu dicek tidak ada apa-apa. Di sini Mas Huda turun ke bawah. Takut istrinya Pak Herman ini kenapa-napa, karena kan memang posisinya lagi sakit. Tapi ya memang benar, saat dicek di bawah itu memang gak ada apa-apa, gak ada yang berubah sedikit pun. Dan istrinya Pak Herman pun terlihat kayak tertidur. Saat proses ritual yang ketiga ini, Mas Huda tidak hanya mendengar atau mencium bau-bau busuk, tapi mendengar ada angin yang hembusannya itu sangat kencang sekali di kamarnya Pak Herman. Dan ketika paginya Pak Herman buka pintu, Mas Huda bilang, jujur aja ya Pak, untuk minggu yang ketiga ini kejadian di luar sini semakin menakutkan. Iya Mas, kata Mas Herman, saya juga ngalamin yang lebih dari minggu-minggu kemarin. Karena minggu-minggu kemarin ini yang datang ke kamar saya itu memang wanita cantik. Tapi saat minggu ketiga ini yang datang itu adalah setengah buaya dan setengah manusia. Warnanya itu putih. Jujur, mungkin saya sudah ingin lari itu Mas. Tapi karena ini keinginan saya dan sudah minggu ketiga, pikir saya hutang saya bentar lagi lunas. Akhirnya saya memberanikan diri Mas. Dan kejadian itu
Ya sama seperti minggu pertama, di minggu kedua setelah saya dipeluk saya tidak sadar. Ceritanya Mas Herman ke Mas Huda nih. Nah kemudian keesokan paginya mereka ini berangkatlah ke bank untuk membayar hutang Pak Herman. Dan di situ dihitung uangnya ternyata yang ada di dalam koper itu jumlahnya 3 miliar. Nah singkat cerita mereka berdua ini pulang lagi ke rumah dan menaruh koper yang dimana dipakai untuk ritual. Setelah selesai menaruh koper di kamar, mereka berdua ini turunlah ke bawah dan melihat kondisi istrinya Pak Herman. Dan di sini Mas Huda kaget karena melihat istrinya Pak Herman ini yang semakin kurus kering, kayak seakan-akan itu yang hanya kulit membungkus tulang. Emang benar-benar tidak ada dagingnya sama sekali. Dan lebih ngerinya lagi, istrinya Pak Herman ini matanya itu sudah kayak masuk ke dalam gitu. Kelihatannya tuh ya kayak mengerikan gitu. Dan di sini Mas Huda ini menanyakan ke Mas Herman, gimana ini Mas? Istri Mas sudah kayak gini. Ya mau gimana lagi Mas? Dokter aja sudah tidak sanggup. Saya juga bingung mau gimana lagi. Tapi kalau Mas Huda ingin saya laporkan ini ke anak-anak nanti dulu. Saya masih belum berani laporan ke anak-anak untuk saat ini. Mungkin nantilah kalau memang hajat saya ini sudah selesai, ya saya kabarin anak-anak. Akhirnya sampailah Pak Herman ini untuk melakukan ritual yang keempat. Di sini ya biasalah, Mas Huda ini mulai menyiapkan kamarnya dan mengganti buah-buahan dengan yang baru. Nah, saat waktunya Pak Herman masuk ke kamar, Mas Huda ini melihat sosok bayangan hitam. Tapi bayangan ini terlihat kayak membawa tombak. Dan Mas Huda mendengar dari kamar Pak Herman yang dibuat untuk ritual ini kayak mendengar suara kuda. Nah, di sini sebenarnya apa yang dirasakan Mas Huda ini sangat terasa menakutkan sekali. Karena memang ada 5 makhluk gaib, meskipun itu bayangan tapi membawa tombak. Yang di atas itu bau busuk dan wangi yang menjadi satu, dan angin yang berembus itu cukup kencang sekali. Di sini Mas Huda ini juga merasakan merinding yang sangat lebih, karena memang sebelumnya nggak pernah semenakutkan ini gitu loh. Nah, yang biasanya Pak Herman ini selesai ritualnya itu sampai jam 7 atau jam 6 gitu, tapi kok yang saat terakhir ini keluarnya itu jam 4 subuh. Dan sini Mas Huda tanya lah sama Pak Herman, kenapa jam segini udah keluar? Oh nggak seperti biasanya. Nah di sini Pak Herman ini menjelaskan bahwa Pak Herman melakukan hubungan ini dengan makhluk gaib, dia benar-benar sadar. Dia benar-benar sadar. Dan si makhluk ini nggak hanya ngasih koper, tapi juga ngasih saya sekantong plastik yang berisi uang. Dan di sini Mas Herman ini cerita ke Mas Huda ini, saat ini adalah wanita cantik itu berubah, bawahnya itu adalah buaya. Dan sebelum mereka ini melakukan hubungan, sosok wanita cantik ini memperkenalkan dirinya kepada Pak Herman bahwa dia namanya adalah Ibu Ratu Dewi Ningrat dari Segoro Kidul, dan kamu juga sudah menanam benih kepada diriku, dan ini nantinya yang mengurus anak kita adalah kamu, karena ini hasil dari apa yang kita lakukan. Tanpa sepengetahuan Mas Herman, Mas Huda ini berangkat lagi ke gunung itu, di mana tempat awal mereka melakukan itu untuk menikah dengan jin ini. Nah di sini Mas Huda cerita panjang lebar ke Mbah Kuncen itu tadi. Nah setelah Mas Huda selesai cerita nih, Mbah Kuncen ini bilang, memang kesalahan Herman sendiri karena sebelum kita memulai ini, semua sudah saya jelaskan untuk izin sama istrinya. Karena memang
Meskipun dengan dunia gaib tetap izin untuk nikah lagi. Dan seharusnya Mas Herman juga nggak senekat ini. Singkat ceritanya, karena ini sudah terlanjur, ya Mas Huda ini balik lagi lah ke rumahnya Pak Herman. Tapi sebelum itu mampir dulu ke rumahnya. Nah, saat di rumah singkat ceritanya istrinya Pak Herman ini meninggal. Karena dulunya waktu pertama kali melakukan ritual, ya memang harus Mas Herman ini dapat izin. Karena waktu ritual dengan jin yang hamil itu seharusnya istrinya. Tapi karena Mas Herman ini tidak dapat izin dari istrinya dan langsung melakukan hubungannya dengan bangsa jin, maka yang hamil itu ya jin itu sendiri. Jadi itu yang menjadi imbasnya Herman. Nah, saat selesai proses pemakaman, akhirnya si Pak Herman ini menghubungi anak-anaknya untuk kasih tahu bahwasanya ibunya telah meninggal. Dan begitu anak-anak ini datang ke rumahnya Pak Herman, di situ anak-anak itu kayak kecewa karena ibunya sakit sampai meninggal tidak dikasih tahu. Dikabarin ya setelah dimakamkan. Setelah selesai acara tahlil yang ke-7 harinya, besoknya Pak Herman datang ke rumah si Mas Huda dengan menunjukkan perubahan sama kakinya yang ada di sebelah kanan. Ketika begitu diangkat celananya sama Pak Herman, kulitnya itu sebagian sudah menjadi sisik buaya. Nah, di sini Pak Herman tanyalah sama Mas Huda, "Mas, ini kenapa kaki saya kok jadi seperti ini? Saya malu Mas kalau seperti ini. Malu Mas kalau saya seperti ini." Ya akhirnya Mas Huda ini nggak tahu, jadi mau nggak mau mereka berdua ini berangkat lagi ke rumah Simbah. Nah, ketika sampai di rumah Simbah Kuncen, Mas Herman ini bilang dan cerita bahwasanya di kakinya itu muncul sisik buaya. Di sini mbahnya langsung bilang, "Ini sudah resiko kamu. Dari dulu, awal mulai sudah saya kasih tahu bahwasanya kamu harus bilang ke istri kamu, minta izin ke istri kamu. Nah, sekarang kan hutang-hutangmu sudah lunas dan hajat kamu sudah terpenuhi. Ini cuma dari kesalahanmu yang tidak mengerti tentang aturannya. Nantinya kamu juga akan diambil oleh bangsa mereka dan kamu akan mengalami apa yang istri kamu alami. Coba aja kamu melakukan apa yang saya sarankan semua. Gak bakalan terjadi ini semua," kata si Kuncen itu. Nah, di sini Pak Herman dimana juga sudah putus asa dan akhirnya mereka berdua ini pulanglah ke rumahnya. Setelah 2 minggu kemudian, Mas Huda ini dikabarin bahwasanya Pak Herman meninggal dunia. Nah, ternyata 2 hari sebelum Pak Herman ini meninggal, sudah kasih wasiat kepada Mas Huda bahwasanya nanti kalau saya meninggal seperti ini tolong jangan disebarluaskan. Cukup Mas Huda dan beberapa tokoh adat saja yang memakamkan saya. Karena sejujurnya saya di sini itu malu telah melakukan semuanya ini. Dan di sini Mas Huda menyanggupi wasiatnya dari Pak Herman. Dan akhirnya benar Pak Herman meninggal dengan keadaan tubuh bagian bawah sudah dipenuhi dengan sisik buaya. Dan di sini Mas Huda mencoba untuk menghubungi anaknya. Ternyata anaknya itu juga sudah tidak mau lagi untuk menemui ayahnya. Yang terakhir kalinya di pemakaman itu. Dan di sini semuanya cerita selesai. Terima kasih buat Mas Huda yang sudah membagikan ceritanya ke Bisikan Malam ini. Semoga dari cerita ini kita semua mendapatkan manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.